Bacaan Alkitab dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca saat ini. Amin. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Dan aku pergi kepada Bapa, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendaknya menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, apakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi kamu akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Salam. Tabea ri pomberata. Tabea ri kavongkundaya pai karosondaya. Vali au dakuparata ri uyu-uyu nuntusei mawong koko joraya. Maka saya si akan dame vali eo bersejarah. Hari ini akan menjadi hari bersejarah. Au napovia i Papa Feren, bara Papa Feren mempovia numi bersih ya. Ini akan menjadi tanda sejarah. Maka roku fotong enak. Dan da ukira neo ane umpamanya dan da uraikan sejarah GKI di Jakarta. Pancasila Banua Sei ya akan menjadi Banua Papa Gita pai Mama Gita Terima kasih banyak. Re wongkondaya ri Banua Sei, re ka rosondaya uwa kita mau tobu bancei banyak lantaran kemauan kita sendiri. Ani kudongeng ena bambil dapat cerita kerinduan untuk beribadah, itu bukan banyak pepokono kita tolino pote tala inosan magali ya ane kukita pada mulai pe mata aku maka betahan cani jaya impu evambi dan apa wawanaka kita. Cuma saya selalu berdoa Tuhan pasti akan mengembangkan GKST Gloria Jakarta. Jadi terima kasih banyak saudara-saudaraku yang ada di sini yang sudah mempunyai semacam kerinduan untuk kemudian bukan saja melaksanakan dan mengikuti kebaktian, tapi akan menjadi bagian dari GKST. Ode dama bongko raya tahu rilipu dama donge.
nja anu tapovia irei. Dan mau wong koreto se maka mangendo GKST wajah mevonga kojo di Jakarta sinjau. Ya, validata keniri PKK ripue nakanja anu tatepu sayo sei dalese pebongganya. Amin. Nah, reenu video viral barare mo dipadong yo au nuntu ongkari Ambon. Au menuntu setu VA pendeta nu VA atau Ambon ibu. Au ya maku ya. Paling aku cerita ya aneri video setu nu dialeknya dialek Ambon. Kanya aku udah aku cerita versi kita malulu dialek ta. Paling bencai ada orang yang bernama Markus. Aneri Maluku au mampoto Markus biasa na pebo maku. Ya, ane kita ri poson jauh maku nuvuah maku toh. Nuvuah maku an mapu disako di situ. Kanya neri liputa ane mampoto Markus na pebo imarakusi. Ya, kanya imarkusei wajah bele seengkonya topo yangu be madagu kojo engkonya. Ince penyenakan atau impu Yesu malaeka jou dadu imaku imarakusi seosei data pebomo. Vali seosei eo kapatenya. Banyak dami suar di surga, dami suar di neraka. Hari ini kita akan ambil Markus karena hidupnya bejat, tukang minum, tukang mabuk dan tidak ada kelakuannya yang baik. Jadi dia harus kita panggil. Bukan untuk masuk di sorga tapi masuk di neraka. Lalu turunlah malaikat menemui Markus. Markus, Tuhan sudah menetapkan hari ini kamu dipanggil. Artinya hari ini kematianmu. Jadi kamu akan masuk neraka. Lalu si Markus bilang begini, kalau begitu saya tidak bisa menolak. Tapi ada satu permintaan saya. Sebelum saya dipanggil, sebelum saya mati, perkenankan saya melayani malaikat. Jadi mari ke rumah saya akan buatkan masakan yang enak, biar malaikat bisa makan dulu, baru kemudian mengambil nyawaku. Lalu kemudian malaikat datang masuk ke rumah Markus, Markus masak makanan yang enak, malaikat makan dengan lahap ya. Itu kalau lihat malaikat makan dengan lahap, bayangan saya kayak saya makan dui begitu ya. Makan dui begitu ya. Bah, kalau saya makan dui yang lain lewat ya, sedangkan berdua lewat. Setelah dia makan, kenyang, malaikat tertidur. Lalu apa yang Markus lakukan? Dia lihat itu daftar orang-orang yang mau dipanggil, yang mau mati. Markus nomor 1. Lalu dia coret dia punya nama, dia taruh di urutan paling ujung. Kalau urutannya itu sampai 50 orang, dia yang ke-50, yang ke-50 dia taruh paling atas. Dia pikir, kalaupun saya dipanggil tapi saya paling belakang. Yang kemudian akan dipanggil yang paling pertama. Kemudian bangunlah malaikat. Dia bilang sama Markus, waduh Markus, memang ini Markus ngana ini paling baik. Baru sekarang saya datang ke rumah orang, lalu saya dilayani. Bahkan diberi makan yang enak sampai saya tertidur. Jadi sebagai hadiah saya, kamu tidak yang paling atas, kamu yang paling bawah, nomor 50. Lalu kemudian Markus bilang, jadilah kehendakmu Tuhan. Dia pikir dia yang paling bawah, tapi karena dia berbuat baik kepada malaikat, malaikat malah bilang, kamu yang di bawah itu yang akan duluan, kamu yang akan paling bawah. Tapi karena dia sudah ganti, dia paling bawah, ternyata dia duluan. Maksud saya begini, hidup ini kita tidak tahu, mati hari ini, mati besok kita tidak tahu. Saya punya keyakinan, baik yang mati karena COVID, saya punya keyakinan memang Tuhan punya waktu. Memang punya Tuhan waktu. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita jalani hidup ini dalam prinsip supaya saya setia. Ya. Ane saya usi na pebeu impue, pura-pura mau minggu saya usi dalam surga. Saya yakin. Kalau hari ini harinya Tuhan yang beribadah, apalagi sementara beribadah kita dipanggil atau sementara ibadah kiamat, semua yang ada di rumah mama kita, papa kita ini masuk surga. Amin. Ya. Cuma persoalannya belum hari ini kiamat. Rupanya kita belum tahu atau besok atau tidak. Persoalannya yang kedua adalah kadang-kadang kelakuan kita sudah berubah. Hari ini amin amin ya setia, besok lain lagi. Itu persoalan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku,
Mari kita menjalani hidup ini dalam prinsip kesetiaan. Jangan berkurang kesetiaan kita. Jangan sekali lagi kita lupakan doa, kita lupakan bergereja, kita lupakan yang lain. Apapun situasinya. Mau COVID, mau menderita, kadangkala bemredoi. Katuhusi kan tesoy bemredoi kan? Wajah pue, arama paris katuhusin jauh dan lakoni. Jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh. Saya punya prinsip begini. Apalagi tema hari ini ya, sukacita di balik penderitaan. Tetap bersyukur. Saya punya prinsip begini. Susah senang, jangan pernah berhenti untuk setia. Susah senang, jangan berhenti untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, karena itu saya akan bagikan beberapa ayat mengenai mengapa Tuhan menyuruh dan memberikan kita perintah. Mengapa Tuhan menyuruh murid-muridnya, memerintah murid-muridnya untuk melayani. Mengapa Bapak Ibu di sini semua ya, Bapak Ibu yang tergabung hari ini bersama-sama kita yang dari kapel tadi tergabung. Itu karena perintah Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan perintah Tuhan yang pertama adalah karena kita mengenal Allah. Dikatakan begini, 1 Yohanes 2 ayat 3 dan seterusnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah-perintahnya, kita tidak mengenal Allah. Mau tiap hari kita bilang saya percaya Tuhan, saya percaya kepadamu, tapi kita tidak melakukan pekerjaannya, kita tidak melayani, ya. Dan juga termasuk mengajak orang untuk bersekutu dalam ibadah, kita tidak akan disebut orang yang mengenal Tuhan. Jadi orang yang mengatakan dia mengenal Tuhan atau dia percaya Tuhan, salah satunya adalah lakukan perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan makin mengenal dia. Yang kedua, mengapa Tuhan memerintah kita termasuk beribadah dan lain-lain sebagainya juga pelayanan? Karena Tuhan sudah menuntun kita. Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 6 dan selanjutnya, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang penuh dengan sungai dan mata air. Penuh dengan sungai dan mata air, benar. Jadi kita melakukan perintah karena kita merenungkan. Tuhan sudah tuntun saya, ya kan? Pak Gita, saya mau itu Pak Gita? Pak Abram. Biasa nape bonce mangena? So, Pak Abram ya, Pak Gita ya. Oke. Pak Gita maunya kerja di Dubai. Ya, amin. Tapi sekarang Tuhan suruh ke Cibitung dulu. Nah, tapi ini perjalanan yang Tuhan berikan. Lakukan terus perintahnya. Saya melakukan perintahnya karena Dia sudah menuntun saya sampai pada saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan kembangkan saya. Karena itu begini. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat berikutnya, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi bukan cuma menuntun sampai di sini, Dia akan mengangkat kita sampai melebihi manusia di muka bumi. Makanya orang Kristen itu pengharapannya besar. Ya, kita tidak stop dengan kondisi sekarang. Wajah pue Jaya penunci katubuk atau kita kadang-kadang mengeluh pendeta. Oh deh wajah, masusam katubuk sih, dan valil murlipu ya kusi. Reau mantok dan valil lipu ya. Jakarta keras, tapi kata Papa Indah, yang keras ini harus ditaklukkan. Mesti begitu. Sekali sudah dari Jakarta, maka tidak boleh mengatakan siapa suruh datang Jakarta. Tidak boleh. Jakarta harus ditaklukkan, ya. Kalau kita merenungkan dulu kesusahan, oh di wajah, ya aku sama pari katubuku. Karena saya punya prinsip, orang setia itu akan diberkati. Nggak berkati nawai S2, nggak berkati bawasin nawai S3. Di PKK kakana ya, nakaroyau S3, maka romo ujian bab-bab vengi. Jam aku sumpah bo 3 tahap bo, pai mempersembahkan doinya. Naka ndak bayarin uang ujian. Naka royau nu S3 se. Owi kunavanava eva beda bisa, Papa Indah. Owi kunavanava beda soal di S3. Kanya dikeni PKK naka lesen kanjonya. Kemudian jaminan Tuhan, perintah dan melaksanakan perintah itu adalah jaminan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 24.
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi kalau kita mau meyakinkan diri kita, lalu punya kerinduan supaya kita hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita, lakukan perintahnya. Tidak ada cara lain, lakukan perintahnya. Lakukan perintahnya. Ya, Rose ina ini dah mau gompo kita, mempasin baju. Wambei data pa rencana, nakalese nu podede program, nu kebaktian, pos kebaktian Bekasi. Ya, kalau perlu nanti sebentar cari nama, begitu mama kita, papa kita ya. Mama Feren ya, Papa Feren, pai Papa Marven, pai propura kita nurerei. Kita mau sebut nama GKST Mawar Saron. Nah karena saya ingin pai GBI Mawar Saron toh? Iyo, Mawar Saron kan terkenal ya. Saya yakin kalau pakai nama Mawar Saron, GKST Mawar Saron akan terkenal. Atau mau pakai GKST Javu, Evata, ya. Atau GKST Ritampa Portugas Kowi, Soar Ensa. Oh, Kupeosi Aravenu memakai nama Soar. Soar itu tempat perjumpaan dari semua orang yang kemudian melakukan ziarah perjalanannya. Soar kemudian menjadi tempat pertemuan. Dan memang Ensa itu tempat pertemuan, tempat saya tugas dulu. Jadi mari kita memikirkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, berjalanlah dan teruslah lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Maka kita akan memahami ada sukacita di balik penderitaan. Saya tidak akan mengulas banyak perikop tadi, tapi ada beberapa yang menarik. Kita dikatakan sudah dijaminkan oleh Tuhan keselamatan kita. Karena itu dia bilang, apapun yang kamu minta dalam namaku akan kuberikan. Tapi intinya bukan cuma meminta ya, mengerjakan perintahnya. Apapun yang kamu lakukan dalam namaku, kamu akan menerimanya. Tapi di ayat terakhir tadi dikatakan, tapi sampai hari ini kamu belum meminta apa-apa padaku. Kamu belum meminta apa-apa padaku. Ya, ada dua maksudnya. Ini menunjuk kepada murid-murid dulu. Ya memang mereka waktu itu belum banyak meminta. Karena baru ditugaskan. Tapi untuk makna yang kedua buat kita meminta tapi kadang-kadang memintanya salah. Kenapa memintanya salah? Kita memintanya sangat egois. Tuhan, ane bisa dibaiki aku oto, ya kan? Ane bisa ne podo ewa oto ibu Ros, bara oto papin, ane bisa ya aku mampake nuanu Land Rover, baca Land Rover, dan apa simpu aranja alasannya penakan nu perapi Land Rover, ane umpamanya re alasan, pue, daku pakai oto Land Rover, da mau wawa ipa tunjuri Ciracas, ya, daku wawa incema bau, aula-walawa. Mama Feren pai Papa Feren. Mau re oto nyakanya daku wabai Papa Feren pai Mama Feren. Juri cikalang kalawanya sinjou. Ya, mau suri pava ne salah ini ya aku biasa ne kumana-wana juri tanpa si Papa Feren. Kamacetnya setu kamacetnya. Kanya tidak boleh bicara begitu. Tuhan tahu apa yang paling penting untuk kita. Kita minta Land Rover, kalau dia cuma kasih kita Avanza, berarti itu yang paling kita perlukan. Bukan Land Rover. Karena itu, setiap doa kita apapun yang menjadi jawabannya, itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan itu yang paling tepat. Nah, kadang-kala kita salah berdoa. Kita meminta tapi tidak tepat. Atau kita meminta tapi kita tidak melakukan perintahnya. Kan tiap hari kita berdoa, Tuhan berkati anak saya, berkati istri saya, berkati suami saya, berkati pekerjaan saya. Semua minta berkati, berkati, berkati. Nah to ibu waca, arama sondo gaga mau penda tangarandaya mu, pekanya bere banjanu povia. Begitu banyaknya permintaanmu, tapi perintahku tidak satu pun kamu lakukan. Di situ kita salah kadang-kadang. Ini yang dimaksudkan dengan makna kedua. Kamu belum memintanya dengan cara yang pas, dengan cara yang tepat. Akhirnya saya mau mengatakan begini, apapun kondisi penderitaan, majulah. Penderitaan itu selalu punya makna. Kalau kita bikin teh itu, naton tahu anda povia teh, danda tarente, anda colok-colok, anda celup-celup, baru keluar tehnya. Baru kemudian bisa berwarna teh, air putih yang panas tadi baru bisa berwarna teh setelah kita celup-celup, datarente sakudi.
hidup ini kalau lurus-lurus tidak akan berwarna, tidak punya tes. Tapi Tuhan kadang-kadang mampu via kasus andaya natarente katubuta, sampai-sampai kadang-kadang kita merasa, oh ini udah matemu. Tidak. Cara Tuhan untuk membentuk kita. Lalu kemudian baru kita akan rasa, oh ini tujuan Tuhan. Itu yang pertama. Penderitaan seringkali menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita. Ya, reowi opa, ane besala owi opa, aku donge ceritanya. Itu opa mau berangkat naik pesawat. Lalu kemudian dia sampai di bandara, dia masuk di pintu, diperiksa, dilarang oleh petugas. Bapak tidak bisa. Wah, saya sudah mau berangkat. Bapak tidak bisa. Ini begini-begini ada yang kurang. Itu dia jengkel karena dia bilang apalagi yang kurang. Saya sudah lama rencana dan saya ada acara di tempat tujuan. Bapak tidak bisa. Oh, masengkenya marah dia. Langsung dia bilang, sampai mati saya tidak akan naik pesawat ini lagi. Moncokojo, sampai mati dia tidak naik pesawat itu. Karena besoknya dia dengar itu pesawat jatuh. Itu pesawat jatuh, baru dia sadar. Oh Tuhan, tadi saya sudah mengamu-mengamu. Ternyata rupanya halangan ini hanya untuk menyelamatkan saya. Ya bukan berarti yang lain tidak dikasihi Tuhan, memang ajalnya ya. Tapi dia baru sadar, ternyata saya ngamuk-ngamuk, kemarin salah. Rupanya saya mengalami hambatan, ada cara Tuhan untuk menyelamatkan. Baru dia minta ampun. Tapi betul, apa yang dia sumpah tadi tidak akan naik itu pesawat lagi, memang dia tidak naik. Karena so ancur itu pesawat. Penderitaan seringkali menjadi cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, yang berikut, penderitaan memproses kita untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ane pantau bahasa ewa tauri harismatik, kita ini akan diproses menjadi emas. Ada amin. Nah, proses menjadi emas yang berharga, emas. Kalau emas itu kan, aneta nonton di YouTube kan, bagaimana itu emas ditempa itu, oh luar biasa begitu ya. Dibakar dulu, lalu cairannya ditaruh dengan zat-zat apa yang lain, lalu kemudian dibersihkan menjadi emas murni. Ewan cemo kita. Jadi kalau ada persoalan sakit penyakit, saya punya kesadaran dan saya selalu meyakini pasti ada tujuan Tuhan. Ada tujuan Tuhan di situ. Saya mau nutup dengan pengalaman Pendeta J. Barus. Ya, Pendeta Yusuf Barus, suaminya Ibu Pendeta Hersiana Tandi. Ibu Hersiana Tandi ini orang Londi. Suaminya orang Karo. Tapi dia dari awal dulu mendukung GKST dari percakapan-percakapan dan rapat-rapat kita. Nah, dia ini tentara, lalu dia pendeta, kemudian jadi pendeta tentara. Dia pernah sakit. Dia itu tiap hari olahraga karena tentara ya. Tiap hari olahraga, sekali waktu dia sakit. Dia agak susah menerima, saya olahraga, saya selama ini sehat kok tiba-tiba sakit. Jadi dia merasa, Tuhan kenapa saya sakit? Saya olahraga. Nah, kemudian dia sadar. Karena di sebelah bangsal, di dalam bangsal dia, di sebelahnya dia ada ibu yang sakit. Lalu suatu waktu ibu itu dikunjungi oleh pendetanya. Ya, dikunjungi oleh pendetanya, kemudian dengan majelisnya. Pendetanya berdoa begini, Tuhan, saya tidak minta kesembuhan kepada ibu ini. Yang pertama saya minta adalah supaya ibu ini sadar kenapa dia sakit. Itu pendeta Barus bilang, berani sekali itu pendeta. Mendoakan orang sakit begitu dia bilang. Bukan meminta kesembuhan tapi meminta supaya ini ibu sadar dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya sudah pernah ceritakan ini di khotbah. Lalu kemudian yang sadar itu pendeta Barus. Karena apa? Setelah berdoa, ibu yang di sebelahnya itu bilang begini, betul Pak Pendeta, saya memang sadar bahwa saya sakit ini, saya memang pernah melakukan sesuatu yang salah. Pasti ini tujuan Tuhan untuk membuat saya sadar. Lalu Pak Pendeta Barus bilang dalam hati, saya selama ini merasa sehat, kok sakit? Pasti ada tujuan Tuhan. Ya, pertama, supaya saya tidak terlalu percaya diri. Lalu kemudian merasa kuat. Yang kuat itu cuma Tuhan. Jadi dia bilang kepada kami waktu dia khotbah, waktu itu masih di Tanjung Priok, semua yang terjadi itu ada tujuan Tuhan, termasuk penderitaan yang kita alami.
Dan karenanya saya sangat bersyukur kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, itu ada tujuan Tuhan. Jalani dengan sungguh-sungguh, di balik penderitaan ada sukacita yang tidak bisa kita nilai menurut nilai material dari sisi dunia ini. Kesukaan yang besar yang datang dari Tuhan akan diberikan kepada setiap orang yang setia melakukan perintah-perintahnya dan juga yang melayani. Tuhan memberkati kita. Amin.